Malam ini, Anda akan menjalani kehidupan lain. Anda tidak akan ingat kapan memasukinya. Anda juga tidak akan ingat kapan meninggalkannya. Selama sekitar 2 jam malam ini, tersebar dalam 4 atau 5 episode yang berbeda, otak Anda akan membangun sebuah dunia yang utuh. Karakter, konflik, emosi, kadang bahkan alur cerita lengkap dengan awal, tengah, dan akhir. Dan saat Anda bangun besok pagi, hampir semuanya akan hilang. Bukan memudar, hilang. Terhapus begitu sempurna hingga kebanyakan orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah mempertanyakan alasannya. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa otak Anda melakukan ini setiap malam? Dan mengapa ia bersusah payah menciptakan semua itu hanya untuk menghapus jejaknya sendiri? Jawabannya melibatkan seorang ilmuwan yang hampir kehilangan pekerjaannya karena tertidur saat bekerja, sebuah teori yang menyatakan bahwa mimpi hanyalah omong kosong biologis, dan sebuah penemuan yang membalik teori tersebut sepenuhnya. Mari kita mulai pada tahun 1953. Seorang mahasiswa pasca sarjana bernama Eugene Aserinsky sedang melakukan eksperimen tidur di Universitas Chicago. Untuk subjek penelitiannya, ia menggunakan putranya sendiri. Ia memasang elektroda EEG untuk memantau aktivitas otak sepanjang malam. Di suatu titik, mesin itu mulai merekam sesuatu yang aneh. Lonjakan aktivitas listrik yang cepat dan tidak beraturan. Polanya tampak hampir seperti anak itu sedang terjaga, tapi ia tidak bangun. Di balik kelopak matanya yang tertutup, kedua bola matanya bergerak cepat ke segala arah. Aserinsky dan pembimbingnya, Nathaniel Kleitman, baru saja menemukan fase tidur yang kini dikenal sebagai REM sleep, Rapid Eye Movement, tidur gerakan mata cepat. Ketika mereka membangunkan orang-orang tepat saat fase ini berlangsung, hampir semuanya melaporkan hal yang sama. Mereka sedang bermimpi, dengan jelas, dengan detail yang hidup. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para ilmuwan memiliki tanda fisik yang dapat menunjukkan kapan seseorang sedang bermimpi. Mereka akhirnya bisa menangkap mimpi saat sedang terjadi. Dan begitu alat itu tersedia, pertanyaan berikutnya langsung muncul. Apa sebenarnya fungsi REM sleep? Jawaban besar pertama datang pada tahun 1977 dari dua peneliti Harvard, Allan Hobson dan Robert McCarley. Mereka memperkenalkan sebuah gagasan yang disebut hipotesis aktivasi sintesis. Idenya hampir terdengar menghina jika dipikir-pikir. Menurut mereka, selama REM sleep, batang otak hanya menembakkan sinyal listrik secara acak, tanpa makna, tanpa pesan, hanya kebisingan biologis. Kemudian korteks otak, bagian yang bertanggung jawab atas pemikiran, bahasa, dan interpretasi, menerima sinyal acak tersebut dan melakukan apa yang selalu dilakukannya. Mencari pola, mencari makna. Ia mengambil kekacauan itu dan membangun sebuah cerita, karakter, tempat, emosi, sebuah narasi yang bisa dipahami oleh pikiran sadar. Dengan kata lain, mimpi bukanlah pesan rahasia, bukan simbol tersembunyi, bukan alam bawah sadar yang sedang berbicara kepada Anda. Mimpi hanyalah otak yang berusaha menjelaskan gangguan sinyal acak. Selama puluhan tahun, inilah pandangan yang paling dominan. Mimpi dianggap seperti asap knalpot dari otak yang sedang melakukan perawatan malam hari. Menarik mungkin, tapi tidak berarti apa-apa. Namun disinilah semuanya mulai menjadi aneh. Jika mimpi benar-benar acak, maka isi mimpi seharusnya juga acak. Campuran kacau dari apa saja. Pemanggang roti yang terbang, percakapan dengan orang asing, berjalan di sekolah lama, hewan yang bisa berbicara, apa saja. Dan memang, mimpi seringkali terasa aneh. Tetapi pada akhir 1990-an, seorang ilmuwan kognitif asal Finlandia bernama Antti Revonsuo mulai meneliti isi mimpi dengan cara yang berbeda. Bukan keanehannya, melainkan pola emosionalnya. Ia mengumpulkan ribuan jurnal mimpi dari berbagai budaya, kelompok usia, dan periode waktu yang berbeda. Lalu sebuah pola muncul berulang kali, di hampir setiap tempat yang ia teliti.
Tema mimpi paling umum dengan selisih yang jauh dibanding tema lainnya adalah dikejar, bukan terbang, bukan jatuh, meskipun itu juga umum, melainkan dikejar, diburu, diancam. Menariknya, pola ini muncul di berbagai budaya yang bahkan tidak memiliki pandangan yang sama tentang mimpi. Budaya yang tidak pernah membaca satupun buku psikologi barat, namun cerita dasarnya tetap sama. Ada sesuatu yang mengejar Anda, dan Anda harus lari. Revonsuo mengajukan sebuah gagasan radikal. Bagaimana jika mimpi bukanlah sesuatu yang acak? Bagaimana jika mimpi adalah sebuah simulasi? Lebih spesifik lagi, simulasi ancaman. Latihan menghadapi bahaya yang dilakukan setiap malam. Pikirkan kehidupan nenek moyang manusia selama ratusan ribu tahun. Predator, kelompok musuh, jatuh dari tebing, tenggelam, tersesat sendirian di malam hari, sementara sesuatu mengintai di balik kegelapan. Otak yang mampu berlatih menghadapi situasi-situasi tersebut tanpa risiko nyata akan memiliki keuntungan evolusioner yang luar biasa besar. Dan data tampaknya mendukung ide itu. Anak-anak mengalami mimpi buruk jauh lebih sering dibanding orang dewasa, terutama pada usia 3 hingga 6 tahun. Tepat pada masa ketika, secara evolusioner, mereka paling rentan dan paling tidak mampu melindungi diri sendiri. Orang-orang yang hidup di lingkungan berbahaya, zona perang, daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi, atau wilayah yang memiliki ancaman nyata, juga melaporkan lebih banyak mimpi bertema ancaman dibanding mereka yang hidup di lingkungan aman dan stabil. Dengan kata lain, otak menyesuaikan simulasi malamnya berdasarkan seberapa berbahaya kehidupan nyata Anda. Seolah-olah ia menjalankan program pelatihan respons ancaman, setiap malam, suka atau tidak. Namun jika itu benar, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika mimpi adalah sistem latihan yang begitu rumit dan berguna, mengapa kita hampir tidak bisa mengingatnya? Bukankah akan lebih masuk akal jika kita mengingat pelatihannya? Mengapa semua itu justru dilupakan? Disinilah ceritanya menjadi benar-benar menarik. Karena ternyata melupakan mimpi mungkin bukan efek samping, melainkan tujuan utamanya. Selama REM sleep, kadar norepinefrin, zat kimia yang membantu pembentukan memori jangka panjang, turun hingga hampir nol. Titik terendah dalam seluruh siklus biologis 24 jam manusia. Tanpa norepinefrin, otak hampir tidak mampu menyimpan pengalaman baru ke dalam memori jangka panjang. Jadi setiap malam, otak menjalankan simulasi emosional yang sangat intens dalam kondisi kimiawi yang memang dirancang agar simulasi itu tidak tersimpan. Bukan kesalahan sistem, bukan bug, melainkan fitur. Tapi mengapa evolusi menciptakan sesuatu seperti itu? Bayangkan jika Anda bangun setiap pagi dengan ingatan sempurna tentang semua mimpi buruk yang pernah Anda alami. Dikejar, tenggelam, jatuh, kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Malam demi malam, tahun demi tahun. Otak Anda akan menciptakan trauma baru setiap hari. Melupakan mimpi mungkin merupakan mekanisme perlindungan. Cara untuk mendapatkan manfaat latihan emosional tanpa harus membawa beban psikologisnya. Dan penelitian mendukung kemungkinan tersebut. Seorang peneliti tidur bernama Rosalind Cartwright menemukan bahwa orang-orang yang sedang melalui perceraian dan bermimpi tentang mantan pasangan mereka menunjukkan suasana hati yang lebih baik serta tingkat depresi yang lebih rendah keesokan harinya dibanding mereka yang tidak memimpikannya sama sekali. Mimpinya seringkali tidak menyenangkan, namun sesuatu terjadi selama proses itu. Emosi tersebut diproses, diredam, dilepaskan. Peneliti tidur Matthew Walker kemudian menggambarkannya sebagai semacam terapi semalam. Sesi terapi yang mengurangi intensitas emosional sebuah pengalaman, sementara memorinya tetap ada. Anda tidak mengingat sesinya, tetapi Anda bangun dalam keadaan yang sedikit berbeda, sedikit lebih baik. Jadi mari kita rangkum. Setiap malam, otak mengambil ketakutan, stres, dan sisa emosi yang belum terselesaikan. Lalu membangun sebuah simulasi di sekelilingnya. Ia membuat Anda menghadapi ancaman,
membiarkan Anda gagal, membiarkan Anda lari, membiarkan Anda merasakan ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan kehilangan. Lalu, menghapus rekamannya. Bukan karena pengalaman itu tidak penting, tetapi karena pengalaman itu terlalu penting untuk dibawa terus. Namun ada lapisan yang lebih gelap di bawah semua ini. Lapisan yang menunjukkan bahwa bermimpi mungkin bukan sekedar berguna. Mungkin ia wajib. Pada tahun 1980-an, seorang peneliti bernama Alan Rechtshaffen melakukan eksperimen yang kemungkinan besar tidak akan pernah mendapat izin etika pada masa sekarang. Ia membuat tikus tetap bisa tidur biasa, tetapi tidak pernah membiarkan mereka memasuki REM sleep. Setiap kali mereka mulai bermimpi, mereka langsung dibangunkan. Hasilnya mengejutkan. Dalam beberapa minggu, kesehatan tikus-tikus itu mulai runtuh. Suhu tubuh turun, sistem kekebalan melemah. Luka muncul dan tidak kunjung sembuh. Mereka makan lebih banyak, tetapi justru kehilangan berat badan. Dan akhirnya, semua tikus tersebut mati. Bukan karena kurang tidur secara total, melainkan karena kehilangan REM sleep. Apapun yang dilakukan REM sleep dan mimpi bagi tubuh kita, ternyata itu bukan sesuatu yang opsional. Mungkin itu adalah salah satu alasan utama mengapa tidur ada sejak awal. Yang membuat amnesia mimpi menjadi semakin aneh, tubuh Anda akan mati tanpa proses ini. Namun proses itu dirancang sedemikian rupa sehingga Anda hampir tidak mengingat bahwa ia pernah terjadi. Seolah-olah evolusi berkata, Anda membutuhkannya untuk hidup, tetapi Anda tidak diizinkan untuk mengingatnya. Dan masih ada satu bagian terakhir, mungkin yang paling aneh dari semuanya. Pada akhir 1970-an, seorang peneliti Stanford bernama Stephen LaBerge mencoba membuktikan sesuatu yang terdengar mustahil, bahwa seseorang bisa benar-benar tertidur, benar-benar bermimpi, namun tetap sadar bahwa ia sedang bermimpi. Lucid dream, mimpi sadar. Banyak ilmuwan saat itu menganggap hal tersebut mustahil, namun LaBerge merancang sebuah eksperimen. Ia melatih para pemimpi sadar untuk menggerakkan mata mereka ke kiri dan kanan dengan pola tertentu saat mereka menyadari bahwa mereka sedang bermimpi. Ketika eksperimen dilakukan, aktivitas otak mereka menunjukkan REM sleep penuh. Mereka benar-benar tertidur. Namun beberapa saat kemudian, pola gerakan mata yang telah disepakati muncul tepat di rekaman alat. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Sebuah pesan dikirim dari dalam mimpi menuju dunia nyata. Bukti bahwa di balik semua simulasi itu, di balik latihan ancaman, pemrosesan emosi, dan amnesia kimiawi, masih ada diri Anda yang mengamati, kadang bahkan mengambil kendali. Jadi malam ini, saat Anda menutup mata, Anda sebenarnya tidak sedang mematikan diri. Anda sedang memasuki sebuah dunia yang dibangun khusus oleh otak Anda. Dunia yang akan mengejar Anda, menakuti Anda, melukai Anda, dan kadang membiarkan Anda terbang. Dunia yang akan memproses hal-hal yang bahkan tidak Anda sadari sedang Anda bawa. Dan saat pagi tiba, hampir semuanya akan terhapus. Bukan karena itu tidak berarti, tetapi karena dalam cara yang tenang dan tak terlihat, ia sudah menyelesaikan tugasnya.